واطلب علوم الدين وارقى إلى اليقين فالعلم قوت القلب فيه رضاء الرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد حجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي، نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال: الأصل الثالث في الحياة والقدرة، وأنه حي قادر جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجز، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يعارضه فناء ولا موت. وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت، له السلطان والقهر والخلق والأمر، والسماوات مطويات بيمينه، والخلائق مقهورون في قبضته. La ilaha illallah. Beliau masih menjelaskan kepada kita beberapa poin penting daripada al-aslu al-thalith, asal yang ketiga dari ilmu tauhid, atau hal-hal yang wajib kita yakini tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-haya wal qudrah. Sebenarnya di sini pembahasannya tentang qudrah, tetapi memang ada pencantuman tentang al-haya. Sifat al-haya di sini tidak dibahas. Ya, sebagian ada yang menaruhnya, sebagian tidak ada maksudnya, tetapi tidak ada yang mengingkari tentang haya. Ya, haya pasti hidup, sifat haya yaitu hidup bagi Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti. Huwal hayyu. Dia yang maha hidup, dan sesuatu yang kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kehidupannya kita. Kalau kita kan kita hidup karena adanya nyawa misalnya. Karena kita ada hal-hal yang mendukung seperti adanya oksigen dan yang lainnya sehingga kita bisa hidup. Tapi hidupnya Allah hakikah aslinya memang hidup yang memiliki hak atau yang dianggap hidup hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha hidup. Kehidupan yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya juga sama. Abadi, azali. Dari awal seperti itu, dia ada dan dia itu hidup, maha hidup Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang namanya mati kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qudrah, yaitu suatu kemampuan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrah. Wa annahu hayyun qadir, dan dia Allah itu hayy, maha hidup, dan qadir, maha mampu. Jabbarun qahir. Jabbar kita bisa artikan dengan perkasa, yang maha perkasa. Qahirun, maha kuasa. Ya, artinya berkehendak kepada segalanya, itu qahir. Maha kuasa yang berkehendak kepada segalanya. La ya'tarihi qusurun wala ajz, tidak pernah terjadi kepada Allah, ya'tarih terjadi kepada Allah, qusur, kekurangan. Wala ajz, tidak ada lemah, ketidakmampuan. Al-ajzu, ya, adamul qudrah. Ya, tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala, sebelah sini Allah enggak mampu, enggak ada. Allah Subhanahu wa taala maha mampu, al-qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang maha mampu atas segala hal. La ilaha illallah. Allah bisa mampu menciptakan langit dan bumi dan menghancurkannya dalam sekejap. Allah mampu menciptakan manusia dan semuanya dan menghancurkannya dalam sekejap tanpa ada rasa capek, tanpa ada rasa letih, tanpa ada susah. La ilaha illallah. Lalu beliau berkata, wala ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan Allah tidak pernah, ya, ada pada Allah ta'khudhuhu, bukan artinya enggak bisa diartikan diambil, tetapi artinya tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala sinah. Sinah itu ngantuk. Wala naum, dan tidak ada tidur. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak disifati mengantuk atau tidur. La ilaha illallah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum.
Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, dalam ayat kursi kan itu disebutkan. Lahu ma fis samawat, miliknya Allah dan di bawah kuasanya Allah dan di bawah kendalinya Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard. Enggak ada yang luput dari Allah, enggak ada sesuatu di alam semesta ini yang tidak dikuasai oleh Allah, tidak dijaga oleh Allah, itu enggak ada. Tentunya ini yang kita bahas ini, selain itu kepercayaan dan juga itu bahan untuk kita bertafakkur tentang kebesaran keagungan Allah. Ketika engkau melihat suatu pohon, ini pohon dengan adanya, dengan urat-uratnya, dengan apa dalamnya, dengan daun-daunnya, dengan itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tahu semua detailnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Qadir, bisa menghancurkannya, bisa membuatnya dan menjaganya, merawatnya. Sekarang Allah dan nanti Allah, besok Allah. Itu satu pohon, berapa banyak di dalamnya, detailnya. Bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana ribuan jutaan pohon? Bagaimana dengan manusia? Semua di bawah kuasa dan kendalinya Allah. Langit dan bumi dengan besarnya. Ya, manusia teropong dari sana, teropong dari sini. Oh, ini kebesarnya sekian juta. Digambarkan begini, digambarkan begitu. Itu semua khayalnya manusia loh ini. Ini semua yang kita lihat nih, misalkan ilustrasi itu sebenarnya. Bukan hakiki, belum tentu itu seperti itu. Mereka pun sendiri yang mengamati itu ada keraguan. Mungkin aja begitu, mungkin bisa salah. Karena mereka itu sehebat-hebatnya cuman ngeker aja dari bumi. Modal ngeker doang. Oh, cuma dihitung, sama dihitung. Oh, ini berarti ada beginian. Oh, ini begini, ada beginian. Ya, sampai mengukur kecepatan cahaya. Cahaya itu begini, matahari itu jaraknya sekian tahun. Itu jarak. Itu semua prediksi. Nggak ada yang tahu sebenarnya. Karena mereka cuma modal mengukur dan mengeker doang. Itu juga dengan batasan-batasan lemahnya manusia. Sehebat-hebatnya alat juga nggak bisa mencapai kepada apapun. Dan itu semua tuh yang besarnya seperti itu, luar biasa, planet yang ada, semua tata surya yang ada, semua di bawah genggaman Allah, nggak ada yang luput. Dikendalikan oleh Allah dari ujungnya sampai ujungnya. La ilaha illallah. Apa yang terjadi kalau orang bertafakkur seperti itu? Akan tertancap di dalam dirinya pengagungan. Wow, Masya Allah, isyada. Apa ini? Apa kehebatan ini? Apa keagungan ini? Nah, ini faedahnya. Ini salah satu faedahnya ilmu at-tauhid adalah menancapkan dan menguatkan rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahwa Allah annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Agar kalian tahu, itu kunci kata Allah, biar kalian tahu. Allah pengen kita yang tahu. Kenali Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk-makhluknya. Makanya lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Awalam yarau. Banyak banget begitu kalimatnya. Awalam yarau. Apakah mereka nggak lihat? Emang mereka nggak lihat? Nah, bukan itu. Bukan lihat dengan mata. Maksudnya pikir. Nadharul i'tibar. Nanti nggak lihat Allah di situ. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruzi. Fanukhriju bihi zar'an. Ta'kulu minhu an'amu. Afala yubsirun. Nggak ngelihat kata Allah. Apakah mereka nggak lihat bahwa kami yang menggiring awan untuk sampai kepada ardil jurzi fanukhriju bihi zar'an, turun hujan, apa yang terjadi? Keluar tumbuhan-tumbuhan. Untuk apa? Fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum anfusuhum. Mereka makan, hewan-hewan mereka juga makan. Emang hewan-hewan kalian makan dari mana? Kalian nih makan tiap hari dari mana emang? Beli dari warung? Kita kan ngelihatnya pergi aja ke pasar, beli beras. Itu bukan dari pasar. Itu dari tanaman. Ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala stop aja, tidak turunkan hujan, paceklik gagal panen, enggak ada yang makan. Tapi kelembutan Allah, ya, keringanan dari Allah,
Allah tetapkan di sini paceklik, di sini ada, di sini saling menutupi, biarin mereka hidup. Nukhrij bisalan ta'kulu minhu an'amuhum, kata Allah, afala tubsirun. Enggak lihat itu. Lihat siapa maksudnya? Afala tubsirun qudratullah, 'azamatullah. Apakah kalian enggak melihat kebesaran Allah, keagungannya Allah di situ, enggak lihat? La ilaha illallah. Terus bilang apa? La ta'khudhu sinatun wa la naum wa la yu'ariduhu fana'un wa la maut, dan tidak ada pada Allah, tidak terjadi pada Allah, yu'ariduhu ay tidak terjadi pada Allah, fana, ya habis, wala maut, dan tidak ada kematian bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu dzul mulki wal malakut, dan bahwasanya Allah itu adalah dzul mulk, yang memiliki kekuasaan, kerajaan, yang memiliki kerajaan, wal malakut, sama sebenarnya kerajaan juga. Mulk wal malakut itu kurang lebih kekuasaan. Wal izzah, dan dialah yang memiliki al izzah, kemuliaan. Wal jabarut, yaitu keperkasaan. Dia yang memiliki itu. Hak mutlak punya Allah, enggak ada yang menyaingi Allah. Semua orang di dunia yang berusaha atau menganggap dirinya sombong atau apa, itu semua ketipu sama dirinya sendiri. Ketipu sama dirinya sendiri, enggak ada. Enggak ada yang memiliki apa-apa. Mereka cuma dikasih sesuatu, diperlihatkan sesuatu, diberi kemampuan sesuatu pada hal tertentu, udah sombongnya minta ampun. Udah menganggap dirinya Tuhan lagi. La ilaha illallah. Wa annahu la ilaha illallah. Wa lahu sultan wal qahr. Dialah yang memiliki kesultanan, kerajaan. Wal qahr, dan juga apa? Dan kekuasaan. Dia yang memiliki kekuasaan. Ya, artinya berkehendak secara mutlak. Al-qahr, kekuasaan, sehingga bisa berkehendak secara mutlak. Lahu, miliknya Allah. Wal khalqu wal amr, dan miliknya Allah al-khalq, penciptaan, wal amr, penetapan. Penciptaan, diciptakan ini begini, dan ini setelah diciptakan untuk ini, itu amr namanya. Artinya perintah atau penetapan, itu miliknya Allah. Allah ciptakan manusia dengan penetapannya begini, Allah ciptakan hewan yang begini, ciptakan jin dan malaikat begini. Dia yang menciptakan, dia yang menetapkan. La ilaha illallah. Was samawatu matwiyatum biyaminih, dan semua langit, samawat, langit-langit, matwiyat, terlipatkan, biyaminihi. Yaminihi juga ini di kanannya Allah. Kanannya gimana maksudnya? Kanannya Allah. Artinya di bawah kuasanya Allah. Posisi kanan kan kita udah tahu kita bahwa hal-hal semacam itu tidak boleh disandingkan kepada Allah. Kanan, kiri, atas, bawah gak ada bagi Allah. Terus matwiyatum biyamini gimana? Dengan tangan kanannya, atau matwiyatum maksudnya di bawah kuasanya. Sama kayak yang setelahnya, wal khalaiqu, dan semua makhluk makhurun, di bawah kuasa, fi qabdatihi, dalam genggamannya Allah. La ilaha illallah. Mau yang naik, mau yang turun. Baik, yang berbuat jahat, itu semua di bawah genggaman Allah. Di bawah genggaman Allah. Gak ada sesuatu yang bisa berlaku dan berjalan kecuali atas kehendak Allah. Terus gimana kalau udah kehendak Allah, ya biarin aja. Jangan begitu engkau melihatnya. Beda antara engkau mengetahui, beda dengan menyikapi. Ente tahu bahwa semuanya kehendak Allah. Tapi menyikapinya jangan pakai itu. Kan cara menyikapinya Allah ngajarin kita. Kita udah tahu semua kehendak Allah. Yang berbuat jahat kehendak siapa? Allah. Yang berbuat baik kehendak Allah. Dan dia bisa berkuasa siapa? Allah. Yang membuat dia berkuasa. Yang membuat orang ini miskin siapa? Allah. Yang membuat orang ini tertindas? Allah. Yang membuat orang ini menjadi jahat? Allah. Berarti kita biarin aja. Nanti dulu. Ente udah tahu dulu, tapi tindakan lain lagi. Tindakanmu ada perintah dari Allah. Kalau engkau melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah. Engkau hendaknya berharap kebaikan kepada semua orang. Padahal ente nggak bisa memberikan kebaikan kepada semua orang. Bisa? Enggak. Ketetapan Allah. Tapi Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada semua. Mengharapkan hidayah kepada semua orang. Emang bisa dapetin hidayah semua orang? Nggak mungkin. Kita udah tahu itu mustahil.
Karena Allah sudah tetapkan faminhum syaqiyyun wa sa'id. Baik. Berarti di sini ada perbedaan antara mengetahui hakikat sesuatu dan tindakan kita. Tindakan kita terhadap sesuatu itu tuh beda lagi. Kenapa dibedakan? Untuk menunjukkan penghambaan kepada Allah. Nah, yang ini baik, yang ini tidak baik. Engkau musuhi orang yang baik, yang jahat. Musuhi orang yang jahat. Engkau perangi dia. Tapi tetap aja dia melakukan kejahatan, gak berhenti-berhenti. Kita sudah larang, sudah. Itu bukan urusanmu. Dan itu atas kehendak Allah. Terus kita berbuat ini sia-sia, enggak sia-sia. Ubudiyatan lillah, sebagai bentuk penghambaan kepada Allah, bentuk ikhtiarmu. Allah pengen lihat itu, mana usahamu. Udah, itu aja. Bukan berarti engkau yang akan merubah, engkau tidak bisa merubah apa-apa. Dan kalau Allah mau menghendaki bisa. Sama. Bukankah Nabi SAW datang untuk apa? Membawa hidayah kan? Pada orang-orang, bawa petunjuk pada orang-orang biar beriman kepada Allah. Kan begitu? Tapi ujung-ujungnya kata Allah, walau sya'allahu lahadan nasa jami'an. Kalau Allah mau, Allah bisa membuat mereka dapat hidayah semuanya. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Jangankah engkau terlalu sedih terhadap mereka? Enggak usah. Kata Allah SWT. Tapi bukan berarti Rasulullah, ya udah kalau begitu ya Allah, saya mau nyampein aja. Kalian beriman kepada Allah. Enggak mau. Ya udah, lepas. Kan udah kehendak Allah. Nah, bukan kayak gitu. Kerjakan semampumu, kerjakan sebisamu, yang engkau bisa. Selepas itu adalah urusan Allah. Itu bukan urusan. La ilaha illallah. Wal khalaiq maghuruna fi qabdatih. Wa annahul mutafarrid, dan bahwasanya Allah itulah yang sendiri, yang satu-satunya bil khalqi, yang mencipta. Sendiri Allah, enggak ada yang lain yang ikut-ikut nyiptain, enggak ada. Taib, kadang-kadang kita tertipu juga ya. Ada orang, oh ini kan ciptaan orang nih. Ada yang bentuk, ada yang apa, bukan dari Allah. Misalkan kita bilang kayak gitu. Ciptaan siapa ini? Allah atau ciptaan makhluk? Ciptaannya manusia. Nah, ciptaannya Allah sebenarnya. Hakikatan Allah. Tapi ada beberapa hal memang ada campur tangan makhluk walaupun campur tangan makhluk di sini juga tetap dari Allah. Sekarang orang bikin beginian. Dari mana? Dari kayu. Dari pohon yang tadi aku. Pohon ini dari siapa? Kalau nggak ada pohon bisa bikin dia? Nggak bisa. Baik, setelah pohon dia pakai apa? Pakai kemampuan, pakai akal, pakai pemikiran. Dari mana itu semua? Dari Allah. Allah yang ngasih ini, dia ambil ini dan dia rakit ini dengan ini sampai jadi seperti ini. Manusia bawaannya lupa diri. Kami menciptakan. Ciptain apa nanti? Ente cuma ngerakit. Gak menciptakan apa-apa. Ciptain apa? Pohonnya bisa nyiptain. Antum tazra'unahu wa nahnu zari'un. Kata Allah. Ente yang nanam apa Allah? Yang numbuhin? Mau nanam pohon jati, nungguin. Kagak tahu tumbuh-tumbuh. Terus kalau nggak numbuh itu bisa gitu. Support dia tetap untuk jadi numbuh? Nggak bisa. Narik gitu. Nggak bisa. Allah yang bikin. Udah tumbuh besar baru ente pakai. Tapi manusia bawaannya karena terjadi hal semacam itu sehingga manusia terhijab terhadap Allah. Karena dia ada sesuatu yang kelihatannya campur tangannya dia. Usaha dikit, dapat. Berusaha begini, bisa. Bisa nemu. Oh, cari ini. Oh, ini punya bahan begini. Ini zatnya ada begininya. Setelah itu, nyala. Oh, ada listrik. Oh, kami yang menemukan listrik. Kami. Dari dulu udah ada sebenarnya listrik. Cuman itu aja belum ngerakit. Dari dulu udah ada. Apa? Atom. Udah ada dari dulu. Cuman baru ditemukan. Dari dulu udah ada besi. Sudah ada bahan-bahannya. Cuman sebagian baru ditemukan gitu doang. Cara perakitannya aja yang kita baru tahu. Itu juga hal yang Allah SWT sudah taruh dalamnya. Dalam segala rahasia makhluknya. La ilaha illallah. Jadi hakikatan siapa yang pencipta? Allah. Nggak ada yang mencipta selain Allah. Bahkan hal-hal yang sifatnya rakitan yang kita lihat sekarang ini seperti bangunan, seperti teknologi, handphone, mobil, ciptaannya apa? Memang ciptaan manusia, tapi hakikatnya ciptaannya Allah. Karena semua bahan-bahan yang mereka pakai dari ciptaannya Allah dan merekanya sendiri ciptaannya Allah. Kemampuan berpikirnya mereka pun ciptaan dari Allah. Jadi hakikatnya siapa yang mencipta? Allah. La ilaha illallah. Baik. Wa annahul mutafarrid bil khalq.
Agar kita faham ini omongan bahwa dialah yang sendiri yang mencipta. Jangan bilang, oh enggak dong, Allah menciptakan, iya bahan-bahannya. Yang lainnya kita yang menciptakan. Enggak ada. Bahkan yang lainnya semua itu kalian enggak menciptakannya. Dari Allah Subhanahu wa taala dan ciptaannya Allah. Wal ikhtira'. Ikhtira' artinya apa? Penciptaan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itu al-ikhtira' artinya penciptaan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. La ilaha illallah. Lihat kudrahnya dan kebesaran Allah. Allah kasih tanda bahkan di dalam DNA ataupun dari apa? Sidik jari. Sidik jari manusia bisa beda-beda. Jutaan manusia. Miliaran manusia. Sidik jarinya beda semua. Hah? Ini enggak pusing. Takernya gimana? Ini kayak gini modelnya begini, ini modelnya agak sedikit sini ada gininya, ada gini. Sidik jari doang loh segini. La ilaha illallah. Setiap ciptaannya beda dengan yang lainnya. Enggak ada yang sama persis tuh enggak ada. Semua diciptakan baru. La ilaha illallah. Walaupun kelihatannya mirip. Ini mirip sama ini, padahal aslinya apanya banyak yang beda. DNA-nya beda, ininya beda, sidik jarinya beda, walaupun orang kembar. Orang yang kembar, apa disebutnya? Kembar persis. Yang mukanya persis, tapi sidik jarinya beda. Subhanallah, karena ada yang beda sebenarnya, cuman kalian nggak lihat. Secara zahir kelihatannya sama. La ilaha illallah. Taib al-mutawahhid bil ijad, dialah yang maha tunggal, yang sendiri, yang mencipta. Ijad juga sama arti menciptakan. Wal ibda' sama, ibda' dengan ikhtira' sama. Itu menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, sama ibda'. Makanya disebut kita kalimat bid'ah. Bid'ah itu perbuatan atau sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Wal ibda' begitu juga. Khalaqal khalqa, Allah telah menciptakan makhluknya, wa a'malahum, dan amalan. Bahkan amalannya pun ciptaannya Allah. La ilaha illallah. Ya, nanti tentang pembahasan terus kalau udah diciptakan amalannya, terus ngapain kita disiksa? Kenapa ada siksaan? Nah, itu namanya babul ikhtiyar. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala-galanya, hatta bahkan amalannya, tetapi di sini nanti ada suatu pilihan ikhtiar dari manusianya. Ketika dia memilih untuk berbuat maksiat, Allah ciptakan kemampuan di dalam berbuat maksiat dan terjadilah maksiat tersebut dari ciptaannya Allah. Tapi dia memilih itu. Dia dari situlah seseorang itu akan dihukum atau akan diadili karena pilihannya dia. Taib, la ilaha illallah. Wa qaddara arzaqahum, dialah yang telah menakar arzaqahum, rezeki mereka, atau menetapkan. Bisa qaddara di sini bisa menakar atau menetapkan daripada rezeki mereka. Wa ajalahum, dan ajal-ajal mereka. Sekarang teknologi canggih enggak? Canggih. Bisa enggak orang nakar umur manusia? Ada ya. Oh, ini prediksi bisa hidup sekarang, mati besoknya. Mana prediksinya ente? Mereka cuma bisa pakai sesuatu yang ghaliban. Ghalibiyah, dihitung dia. Oh, biasanya orang kalau sehat gini hidupnya sampai sekian tahun. Padahal nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Siapa yang menakdirkan ajal? Nih ajal nih nggak bisa diketahui nih. Ada nggak prediksi? Oh, ada alat bisa prediksi. Oh, ini tinggal sekian nih kuotanya. Kalau baterai bisa ditakar. Umur manusia bisa ditakar nggak? Nah, lagi sehat-sehatnya mati. Yang sakit udah divonis ini tinggal berapa hari mati. Hidup berbulan-bulan, bertahun-tahun. Siapa yang menakar siapa? La ilaha illallah. Orang udah hebat, teknologinya hebat, canggih, udah ini gak bisa menakar umurnya ente sendiri gak tahu. Umur anakmu sendiri gak tahu. Wahai profesor, wahai dokter, wahai siapa yang paling pintar, yang bikin apa? Tahu gak ente bisa prediksikan anakmu bisa hidup sampai besok atau sampai tua? Gak bisa. Siapa yang menentukan itu? La ilaha illallah, Allah yang menentukan. Ya. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, ajal mereka. Wa la yashiddu an qabdatihi maqdur. Tidak ada yang luput, yashidz, keluar atau lepas. Luput bisa diartikan atau keluar atau lepas. An qabdatihi, dari genggamannya,
Maqdurun sesuatu. Maqdur itu adalah sesuatu yang dikehendaki. La ilaha illallah. Ada yang kelepas dari kehendaknya Allah. Luput gitu. Oh, ini kelepasan nih. Allah nggak pengen, ternyata terjadi. Emang ada makhluk, ada khalik selain Allah? Makanya ada pemahaman yang menyimpang, Mu'tazilah salah satunya. Mereka, Allah menetapkan kebaikan, kalau keburukan bukan dari Allah. Kelihatannya keren ya? Kan bagus. Kebaikan dari manusia atau dari keburukan tuh dari manusia, dari setan. Itu nisbat secara lisan boleh. Tapi hakikat, nggak ada. Nggak ada pencipta kecuali Allah. Kalau seandainya setan bisa berbuat sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah, berarti dia bisa menyaingin Allah dong dalam kehendaknya. Sedangkan dia aja ciptaannya Allah. Hebat bener dia. Tuhan lain dong selain Allah. Punya kemampuan selain Allah. Terus berarti nisbat buruk kepada Allah. Iya, secara adab bicara nisbat buruk kepada setan. Kepada nafsu, kepada diri, boleh. Tapi nisbat kebaikan kepada Allah. Itu bab adab. Tapi hakikatnya, kebaikan, keburukan. Di bawah genggaman Allah nggak ada yang keluar. Setan emang bisa berbuat apa dia? Emang yang meminta hidup, setan ngajuin permintaan nggak kepada Allah? Biar bisa hidup. Kan minta sama Allah. Ya, pengen, ya Allah, saya biar panjang umur. Nah, kata Allah, kalau Allah nggak pengen, nggak mau, anak ente mati aja. Jadi ente nggak gangguin makhluk anak. Bisa kan? Yang ngasih izin umur aja Allah. Yang membiarkan, kan, saya la'ughwiyannahum uduriyatahum, saya akan sesatkan dia dan duriyah mereka. Ya, silakan, kata Allah, silakan. Biar ini menjadi bahan ujiannya mereka. Nggak apa-apa. Allah yang berkehendak. Jadi nggak ada sesuatu yang terjadi, kebaikan atau keburukan. Tapi keburukan, orang berbuat jahat, orang membunuh, itu kehendak Allah, tetapan Allah. Walaupun dia akan ditanya oleh Allah kejadian itu, kenapa dia memilih hal tersebut dari Allah Allah akan menghukumnya. Tapi itu kehendak Allah, kenapa? Coba bayangkan, yang ngasih dia tetap hidup siapa? Yang ngasih dia tetap punya nyawa siapa? Siapa yang membuat dia bisa makan dan makanan tetap dicerna, tetap ada umur. Nah, karena Allah bisa cabut umurnya, sehingga dia nggak mengerjakan dosa tersebut atau perbuatan jahat tersebut. La ilaha illallah. Semua itu makna daripada la ilaha illallah. Baik. Beliau berkata apa lagi nih? Waqaddara azzaqahum wa la yashiddu an qabdatihi maqdur. Wala ya'zubu, dan tidak ada yang luput. Ya'zub juga mirip, ini omongan hampir sama semua. Ya'zubu, luput, keluar atau luput an qudratihi, dari kudrahnya Allah, dari kemampuannya Allah, tasariful umur, ya, semua kejadian-kejadian. Tasariful umur, kejadian-kejadian yang ada. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada totonya, kejadian sini Allah kelepasan nih, kejadian sendiri, anak enggak berkehendak begini tapi kok terjadi begini ya? Enggak ada begitu. Itu di mana? Itu ente kayak gitu. Berencana. Kok jadinya kayak gini? Enggak sesuai prediksi. Itu ente. Tapi Allah, terjadi sesuatu di kerajaannya atau di kuasanya tidak dikehendaki oleh Allah. La yahsul syai' illa bi iradatihi, bi qada'ihi, bi qudratihi, bi tahta nadharihi wa tahta qabdatihi. La ilaha illallah. Baik, kemudian wala la tuhsa maqduratuh, tidak bisa terhitung, tuhsa tidak bisa terhitung, maqdurat kudrahnya Allah, sesuatu yang Allah kudrahnya Allah, dah gitu, artinya begitu aja. Artinya sesuatu yang Allah tetapkan itu enggak bisa terhitung. Wala tatanaha, dan tidak ada batas habis ma'lumatuh, maklumatnya Allah. Sesuatu ilmunya Allah enggak ada habis, maklumatnya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik, yaqulu al-aslur rabi', asal yang keempat, fil ilmi, dalam ilmunya Allah. Kita tahu Allah alim. Kalau dalam bahasa tauhid biasanya kita alimun, ya. Al-ilm wa huwa alim. Baik, wa annahu alimun bi jami'il ma'lumat, bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Ya, alim, tapi ilmunya Allah bukan kayak kita, penemuan tadinya nggak tahu jadi tahu, baru tahu, nambah ilmu. Nah, kalau Allah nggak kayak gitu, ilmunya sudah mutlak,
Alim bi kulli syai. Alim bi jami'il ma'lumat. Seluruh daripada hal yang perlu diketahui atau sesuatu yang ada, semua Allah tahu. La ilaha illallah. Muhitun bima yajri. Mengetahui secara total. Muhit ini artinya mengetahui secara total. Secara keseluruhan. Bima yajri, atas apa-apa yang terjadi. Min tukhumil ardin, dari ujung bumi, tukhum, ujung paling bawah-bawahnya bumi, ila a'las samawat, sampai paling tingginya langit. Semuanya Allah tahu. La ilaha illallah. Dan Allah tidak pernah bingung. Nanti semua bilang, berbicara nih. Dan setiap orang berbicara. Mau berbicara dengan mulutnya atau berbicara dengan lintasan hatinya. Semua kalian berbicara, semua Allah dengar dan semua Allah tahu dan Allah nggak bingung. Semua makhluk. Dan Allah tahu seluruh yang terjadi, yang naik, yang turun, yang pergi, yang ada, yang kecil, yang kecilnya lagi. Apa bahasanya? Yang palingnya kecilnya sesuatu. Ya, dari selnya, dari ininya, dari apapun itu yang ada di dalam dirimu, yang kadang dia itu tercipta terus dia mati terus hidup lagi. Ada sel-sel begitu kan? Allah tahu itu semua. Berapa jumlahnya? Kapan matinya? Kapan hidupnya? Kapan terbentuknya? Semuanya Allah tahu tanpa bingung. La ilaha illallah. Allah tahu begitu kan, kita yang apa? Kita hanya bisa mengatakan subhanallah. Ya, kita hanya cuma bisa mengatakan subhanallah. Itulah sang pencipta yang mengetahui segalanya. Kalau kita bingung sendiri, baru tahu ini, nggak tahu ini. Tahu ini, nggak tahu ini. Itu makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala ilmunya enggak kayak gitu. La ilaha illallah. Kemudian bilang apa? Muhitun bima yajri min tukhumil ardin, dari paling bawahnya bumi ila a'las samawat, sampai langit. La ya'zubu an ilmihi, tidak ada yang luput dari ilmunya Allah mithqalu dzarrah. Sekecil dzarrah, sekecil apapun, sekecil atom kadang-kadang yang disebutnya. Ya. Fil ardi wala fis sama, di bumi maupun di langit, enggak ada yang luput dari Allah. Mithqal dzarrah. Bal ya'lamu dabiban namlatis sauda. Bahkan ini sering dijadikan sebagai percontohan biar kita bisa mikirnya gitu, ngerti. Allah mengetahui langkah kakinya semut yang paling hitam, ya, ala sakhratis samma, di atas batu yang nggak ada suaranya sama sekali. Fi lailatil dhalma, di malam yang sangat gelap gulita. Jadi udah dianya kecil, hitam, berada di tempat yang dalam, yang nggak ada yang dengar, nggak ada yang tahu. Allah tahu tuh gerakan kakinya, Allah tahu bentuk inci kakinya dan bagaimananya Allah tahu. La ilaha illallah. Ya, fil lailatil dhalma, pada malam yang sangat gelap. Wa yudriku, dan Allah itu mengetahui harakatadz dzar, gerakan daripada semut. Bisa diartikan dzar itu semut. Ya, fi jawil hawa, atau sesuatu yang paling kecil. Fi jawil hawa, di udara. Fi jawil hawa, pada udara. Misalkan di udara nih ada sesuatu kecil terbang ke sana ke sini, atau Allah tahu itu pergerakannya kemana dan arahnya kemana, dan itu semua di bawah ketentuan Allah dan di bawah ilmunya Allah. Allah tahu itu semua. La ilaha illallah. Kemudian wa ya'lamus sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui yang rahasia maupun yang lebih daripada rahasia tersebut, yang tertutupi dan lebih daripada apa-apa yang tertutupi. Bahkan ada yang mengatakan akhfa ma sayakun minas sir, sesuatu yang akan terjadi daripada Allah juga tahu. Yang akan terjadi yang sebelumnya Allah sudah tahu. Wa yattali', dan Allah mengetahui, mentelaah atau mengetahui apa? Ala hawajisid dhamair, terhadap lintasan-lintasan hati. Dhamair artinya maksudnya hati. Hawajis jama'u hajis. Hajis sesuatu yang terlintas dalam hati. Wa harakatil khawatir, dan Allah mengetahui gerakan-gerakan lintasan hati juga. Khawatir itu artinya lintasan hati. Alladhi yakhtur fi balil insan, sesuatu yang terlintas dalam benak manusia. Wa khafiyyatis sarair, dan hal-hal yang tersembunyi daripada di lubuk hati, dan sarair. Sarair itu sirnya manusia, rahasia yang ada di dalam dirinya manusia.
Bi'ilmin qadimin azali. Mengetahui itu semua dengan ilmu yang sifatnya qadim. Ilmunya itu bukan ilmu baru, bukan. Oh, gara-gara tercipta manusia, oh orang begini ya. Oh, ini baru tahu dong. Enggak begitu modelnya. Ilmunya sudah qadim, azali, dari zaman, dari awal, dari Allah itu ada, Allah udah tahu. Walaupun belum ada itu makhluk, Allah udah tahu. Ya. Lam yazal mausufan bih, masih terus Allah itu tersifati dengan ilmu tersebut. Fi azalil azal, dari awal-awalnya. La bi'ilmin mujaddad, bukan dengan ilmu yang diperbaru. Tapi di dalam Al-Quran ada beberapa ucapan atau ungkapan dalam Al-Quran seperti apa? Yabluwakum ayyukum ahsanu amala liya'lama an qad sepertinya Allah Muhammad ayatnya apa tuh? Maksudnya ya'lam liyanzura madza taf'alun misalnya. Agar Allah melihat ya apa yang kalian akan perbuat. Kan gitu, ada ayat-ayat seperti itu. Sepertinya apa, agar Allah mengetahui kalian mau berbuat apa. Itu mengetahui bukan artinya Allah bakal tahu. Enggak, Allah udah tahu. Maksudnya mereka mengartikan kalimat-kalimat seperti itu agar Allah tampakkan apa yang sudah Allah ketahui pada kenyataannya. Bukannya Allah pengen tahu. Coba kerjakan kayak gini. Anda pengen tahu ente ngerjain apa? Hah? Pengen tahu. Allah udah tahu. Allah udah ciptakan neraka dan Allah ciptakan orang-orangnya. Kan Allah udah tahu juga. Siapa aja yang akan masuk ke dalamnya, siapa aja yang berbuat, siapa yang akan la ilaha illallah. Udah tahu. Ya, enggak ada sesuatu yang diperbaru daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hasilin fi dzatihi, ilmu tersebut hasil, sudah ada pada zatnya Allah. Bukan sesuatu yang berbaru. Bil hululi wal intiqal, hasilun fi dzatihi bil hululi wal intiqal. Ya, la bi ilmin mujaddadin hasilin fi dzati afwan. La bi ilmin mujaddadin, bukan dengan ilmu yang diperbaru, hasilin yang diperoleh, apa maksudnya? Bukan dengan ilmu yang diperoleh fi dzatihi dalam zatnya Allah, bil hulul, dengan ada, singgah, wal intiqal, dan berpindah. Maksudnya ilmunya Allah sudah ada tanpa ada perpindahan-perpindahan, enggak ada pembaharuan ilmu, enggak ada. Bahwa alimun bidzatis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. La ilaha illallah. Ayatnya apa tuh? Yang tadi kita sebutkan seperti ayat yang menunjukkan bahwa Allah ingin mengetahui. Misalkan ayat ini dalam surat Al-Imran. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kalau orang-orang yang kufar, kalian sudah merasakan daripada kekalahan, mereka juga sudah merasakan kekalahan perang Uhud. Ya, ini ayat turun di perang Uhud. Kalian merasakan kekalahan, mereka juga sudah merasakan kekalahan. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang kami jadikan bergantian orang-orang. Ya, waliya'lamallahu alladhina amanu, agar Allah mengetahui orang-orang yang beriman. Sepertinya apa? Allah belum tahu, pengen tahu mana yang mau beriman. Nah, enggak begitu artinya. Karena ilmunya Allah qadim, azali. Terus ini apa? Diartikannya oleh para ulama, di'alama ay liyudhhira min ilmihi, untuk Allah tetapkan atau tampakkan apa yang sudah Allah ketahui. Minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Allahu la yuhibbudz zalimin. Wah, kata ayat-ayat dan seperti itu semuanya tidak bertentangan dengan akidah yang kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan tidak bertambah ilmunya tentang pengetahuannya. La ilaha illallah. Nas'alullah Subhanahu wa taala an yarzuqna al-ma'rifah at-tammah bihi Subhanahu wa taala wa yu'arrifana bihi Subhanahu wa taala. Begitu.
Nanti insya Allah kita bahas lagi. Nah, nanti di sini dalam pembahasan iradah itu di halaman yang selanjutnya ada kan iradah, kemudian ada lembaran selanjutnya. Di situ nanti ada pembahasan panjang. Wa'lam, dari kalimat wa'lam ada ya, halaman yang selanjutnya ada kalimat wa'lam. Nah, itu kita tidak baca karena itu bukan dari kitab Al-Arba'in. Ada di ta'liqnya mengatakan bahwa ini tambahan dari sebagian cetakan dan bukan dari asal kitab Arba'in sampai halaman yang selanjutnya, sampai masuk ke dalam bab yang 1, 2, 3, 4, 5, Masya Allah, 5, 6, 7. 7 halaman ini kita akan next langsung sampai ke as-sam' wal basar. Jadi nanti kita baca iradah tapi sampai yang titik ini wa'lam anna hadzal maqam, itu enggak kita baca. Terus langsung kita loncat ke as-sam' wal basar. Tamam, itu insyaallah dalam pertemuan yang selanjutnya. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum likulli khair wa ya'amilna mu'amalat ahlil khair wa yarzuqna kamal al-ma'rifah bihi subhanahu wa ta'ala zahiran wa batinan. على ذي يكون صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.